Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita untuk sharing season kali ini, dan saya akan sharing tentang bagaimana kita menghentikan khawatir untuk menggapai ketenangan atau kesehatan mental yang lebih baik. Ada kutipan dari Utsman bin Affan bahwa kekhawatiran kita pada dunia akan menggelapkan hati, tetapi kekhawatiran kita pada akhirat justru akan menjadi cahaya hati. Di dunia ini, siapa sih nggak pernah khawatir? Pasti setiap orang pasti merasakan khawatir. Kenapa kita perlu menghentikan atau menghentikan khawatir itu? Karena khawatir itu jelas sangat akan mempengaruhi kesehatan mental kita, yaitu akan bisa menimbulkan kecemasan, ketakutan, bahkan kita pun juga akan menjadi sulit atau susah tidur. Dengan khawatir itu juga akan mengganggu hubungan kita dengan orang lain, juga bisa memicu munculnya masalah fisik kita, yaitu kita bisa menjadi mengganggu pencernaan kita, sakit kepala, atau bahkan akan menjadikan kita tensi kita juga akan menjadi naik. Khawatir itu juga akan mengganggu produktivitas kita sehari-hari, dan juga kualitas hidup kita juga akan sangat terganggu dengan adanya kekhawatiran yang sangat tinggi. Sebenarnya khawatir itu adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Kenapa? Itu ada anugerah Allah, karena kita dengan khawatir itu kita bisa mengantisipasi hal-hal yang perlu kita antisipasi untuk tidak terjadinya sesuatu. Jadi hidup dengan ketakutan itu juga sebuah keniscayaan. Apalagi dengan zaman sekarang ini dengan perkembangan media sosial yang luar biasa ini. Jadi ketika kita tidak bisa menyaring atau membiarkan kekhawatiran kepada itu muncul, justru kita akan menjadi mental kita menjadi tambah tidak sehat, apalagi dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Karena apa? Berita-berita yang negatif itu akan lebih mudah tersebar dan mudah kita serap daripada berita-berita yang sifatnya positif. Dengan khawatir itu jelas akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Jadi kalau kita dikendalikan dengan rasa khawatir, tentu itu kita akan menjadi sangat-sangat tidak sehat. Karena kita tentu akan didera dengan khawatiran-khawatiran yang sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan. Ada 4 khawatir yang sangat ditakutkan oleh manusia. Apa saja itu? Pertama yaitu khawatir menghadapi kehidupan. Yang kedua yaitu khawatir menghadapi kehilangan. Yang ketiga khawatir menghadapi perubahan. Dan yang keempat adalah khawatir menghadapi kematian. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita akan gampang sekali dengan kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu. Misalnya apa? Kekhawatiran dalam menghadapi kehidupan ini. Misalnya ketika kita pergi ke sesuatu tempat yang belum pernah kita datangi, kita belum tahu daerahnya seperti apa, kita tidak kenal siapa orangnya di situ satupun, tentu akan muncul kekhawatiran, takut nanti kita kenapa di sana, takut kita tersesat, takut kita bertemu dengan orang yang tidak baik dan sebagainya. Padahal itu apa? Yang khawatiran itu sebenarnya kan belum tentu terjadi. Semakin kita berpikir khawatir, semakin
kita memikirkan nanti akan terjadi sesuatu, itu sebenarnya kan memicu atau memancing bahwa itu kejadian akan bisa terjadi sebenarnya. Tapi ketika kita merasa khawatir dan kita langsung kita koneksikan ke Allah bahwa ada Allah yang senantiasa menemani kita, yang melindungi kita, itu kita akan merasa lebih tenang dan kita akan bisa menyampingkan atau menghindari kekhawatiran itu dan menghentikan kekhawatiran itu, sehingga kita akan lebih tenang dan kita pun akan melakukan sesuatu dengan lebih berani lagi. Yang kedua yaitu kekhawatiran menghadapi panggilan. Kita sering kan isinya ketika kita mestinya mengkhawatirkan pilihan, contohnya apa, mestinya kita punya orang tua yang sudah sakit lama, kita terkadang khawatir nanti ketika kita sudah misalnya nggak punya orang tua lagi, kita nggak punya tempat berkeluh kesah dan sebagainya, kita takut hidup sendirian segala macam. Kita itu akan muncul kekhawatiran yang sebenarnya itu tidak perlu. Dan kita pun juga misalnya kita udah punya anak nih, kita misalnya kan anak kita udah harusnya jam pulang tapi dia belum pulang, kita juga muncul khawatir lagi, jangan-jangan anak saya kenapa, jangan-jangan dia melakukan sesuatu yang tidak baik dan sebagainya. Itu kan sebenarnya khawatiran yang sebenarnya tidak perlu. Jadi itu perlu kita latih memang, dan tidak bisa instan. Itu proses yang setiap hari harus kita lakukan sehingga kita bisa memutus mata rantai untuk kita terbiasa dengan mengkhawatirkan segala sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan. Kita juga sering mengkhawatirkan atau mengkhawatirkan dalam menghadapi sebuah perubahan. Misalnya apa? Contohnya aja, misalnya kita bekerja, kita kena mutasi ke tempat lain. Nah, kita udah familiar nih di tempat yang kita kerja sebelumnya, kita udah enjoy, kita udah dekat dengan kawan-kawan kita tiba-tiba dihadapkan dengan lingkungan yang baru dan juga pekerjaan baru yang sebelumnya belum pernah kita pegang. Jadi kita pasti akan muncul khawatiran, jangan-jangan nanti di sana kita nggak ada kawan, jangan-jangan kita atau kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan yang dibebankan ke kita, jangan-jangan nanti di sana ada banyak masalah dan sebagainya. Itu sebenarnya kan itu yang sering muncul juga, khawatiran yang sebenarnya tidak penting dan tidak perlu kita khawatirkan. Dan yang terakhir yaitu yang mungkin banyak orang menghadapinya atau mengalaminya, yaitu khawatir menghadapi kematian. Kematian adalah keniscayaan, setiap orang pasti akan meninggal. Cuman terkadang kita takut menghadapi kematian. Nah, takut menghadapi kematian itu juga isinya sesuatu yang perlu kita antisipasi. Kenapa? Setiap orang pasti akan meninggal, dan itu meninggal itu tidak memilih apa memilih dari segi urutan usia atau memilih yang sakit atau yang sehat. Jadi kita nggak tahu kematian itu akan menjemput kita itu kapan. Jadi kita juga tidak perlu mengkhawatirkan. Kenapa? Itu ada keniscayaan seperti itu. Dan bagaimana kita itu bisa merubah rasa takut tersebut sehingga kita menjadi lebih siap, yaitu kita dengan pendekatan seruner, yaitu berserah. Berserah adalah bagaimana kita bisa menitipkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Apa sih yang paling kita khawatirkan? Nah, ada ungkapan atau yang diungkapkan oleh Imam Ghazali, yaitu insya Allah akan menenteramkan
kita sehingga kita tidak terlalu mengkhawatirkan sesuatu. Imam Ghazali mengungkapkan bahwa apa yang ditakdirkan pada kita tidak akan melesat dari kita. Apapun yang ditakdirkan ke kita akan sampai pada kita walaupun jaraknya jauh sejauh 20. Dan apapun yang tidak ditakdirkan untuk kita tidak akan sampai ke kita meskipun jaraknya dekat sedekat 2 bibir. Nah, dengan itu kita akan menjadi lebih berserah bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah. Jadi kita akan bisa lebih menerima apa-apa yang sudah kita dapatkan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita ya berikhtiar aja. Untuk hasilnya ya kita serahkan kepada Allah. Terkadang kita tuh memaksa diri, ya memaksa diri dalam artian apa? Kita merasa bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu adalah yang terbaik menurut kita. Tapi kita lupa kadang-kadang apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan belum tentu yang terbaik untuk kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan bisa jadi tidak terwujud, tapi itu adalah yang terbaik menurut Allah. Jadi kita harus ridho. Ketika kita udah bisa menerima ridho bahwa segala sesuatu itu adalah atas izin Allah dan itu terbaik menurut Allah, insya Allah kita akan menjadi lebih tenang dan kita pun akan sehat mental kita juga tidak menjadi cemas, tidak menjadi takut, dan tidur kita pun bisa tetap nyenyak. Nah, berserah ini adalah manifestasi tertinggi dari sebuah kepercayaan kita kepada Allah. Nah, semakin tinggi kepercayaan kita kepada Allah, itu akan menjadi penawar segala kecemasan yang kita rasa, segala kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Kita ketika percaya, kita tentu akan bisa menyerahkan. Contohnya misalnya apa? Ketika kita punya barang berharga, kita punya teman yang kita udah tahu dia itu bisa amanah, percaya, tentu kita akan dengan sukarela, dengan senang hati akan menitipkan barang berharga kita kepada dia. Karena kenapa? Karena kita udah percaya sama dia. Tetapi ketika kita tidak ada kepercayaan sama orang lain, misalnya orang yang baru kita kenal atau teman kita udah tahu karakter dia dan kita kurang mempercayai, tentu kita akan tidak sembarangan menitipkan barang berharga kita pada dia. Dan dalam surat Al-Mulk itu Allah mengandeng antara keimanan dan keberserahan, yaitu disebutkan bahwa kepadanya lah aku beriman dan kepadanya lah aku bertawakal. Jadi isinya belief dengan surrender, keyakinan, kepercayaan dengan berserah itu tidak bisa dilepaskan, bergandengan satu antara yang lain. Nah, kepercayaan ini juga ada level-levelnya ya. Ada 4 level kepercayaan. Yang pertama yaitu percaya Allah itu ada. Yang kedua, percaya Allah itu melindungi. Ketiga, percaya Allah itu maha tahu segala sesuatu. Dan yang keempat adalah percaya Allah itu senantiasa memilihkan yang terbaik. Kita harus yakin bahwa Allah itu, kita percaya sama Allah, tapi kita juga harus percaya Allah itu maha melindungi, kayak gitu.
Jadi ketika kita mengakui, mempercayai bahwa Allah itu, kita percaya sama Allah dan kita yakin bahwa Allah itu pasti akan melindungi kita, memberikan kita yang terbaik. Dia akan memilihkan sesuatu yang terbaik, tentu kita tidak akan khawatir lagi. Beda ketika kita misalnya nih percaya bahwa orang tua kita misalnya, orang tua kita masih hidup, tapi dia tidak berada bersama kita. Jadi dia belum tentu bisa melindungi kita ketika misalnya kita sakit. Jadi kedudukannya berbeda. Nah, semakin kita percaya sama Allah, kita akan semakin bisa berserah, kita akan semakin tenang. Jadi kita perlu melatih diri untuk bisa berhenti atau menghentikan kebiasaan khawatir. Doa adalah obat mujarab untuk menghadapi kecemasan atau mengkhawatirkan sesuatu. Kenapa? Dengan doa kita adalah berserah kepada Allah bahwa Dia akan melindungi kita, akan memberikan yang terbaik untuk kita. Sebenarnya yang lebih menyakitkan itu apa? Sedih atau penyesalan? Tentu yang akan lebih menyakitkan kita itu adalah penyesalan. Kenapa? Karena kalau sedih itu tidak bisa kita hindari. Jadi itu di luar kendali kita. Kalau penyesalan itu bisa kita hindari. Jadi itu dalam kendali kita. Untuk sedih itu mudah hilang sifatnya, tapi kalau penyesalan itu susah hilang. Untuk sedih belum tentu itu disebabkan karena perbuatan kita, sedang penyesalan adalah bisa jadi disebabkan karena perbuatan kita. Nah, agar kita tidak terjebak dalam penyesalan, kita bisa melatih diri dengan membuat sebuah tabir memilih tindakan, ya, yaitu kita buat tabir, kita pilih nih sesuatu yang dalam kendali kita, sesuatu yang bukan dalam kendali kita. Contohnya apa? Misalnya kita takut atau cemas ditinggalkan meninggal duluan orang tua kita. Nah, yang dalam kendali kita, contohnya adalah kita bisa mengunjungi orang tua kita lebih sering, kita bisa sering memberikan sesuatu perhatian, kita sering berkomunikasi sama beliaunya, kita bisa memberikan barang-barang yang mereka suka, kita bisa sering mengambil dokumentasi momen-momen beliau. Nah, itu bisa mengurangi atau menghentikan kecemasan kita. Jadi kuncinya apa? Apa yang dalam kendali kita? Do something, lakukan sesuatu dan berhenti khawatir. Sedang apa yang di luar kendali kita, kita berserah sama Allah dan berhenti khawatir, sehingga akan menimbulkan ketenangan dan kita akan menjadi lebih sehat mental. Terkait dengan kematian tadi, kita ada istilahkan ketakutan menghadapi kematian. Ada 4 sikap terkait dengan mati, yaitu yang pertama melupakan mati, yang kedua takut mati, yang ketiga ingin mati, yang keempat siap mati. Orang takut mati kenapa? Sebenarnya bisa jadi karena mereka takut kenikmatan yang dia dapat itu
akan nggak dia dapatkan, dalam artian bahwa mereka itu tidak ingin kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapat itu terus terhenti. Terus mereka kenapa takut mati? Nah, mereka kadang merasa amalnya itu belum cukup, sehingga mereka takut menghadapi kematian. Padahal kalau ditelaah misalnya kan, dengan kita dikasih tambah umur, kita bertambah panjang umur kita, apakah menjadi jaminan amal kita itu amal kebaik kita itu akan terus bertambah, atau bahkan malah amal buruk kita yang akan bertambah? Nauzubillah. Ya. Yang terakhirnya itu kadang isinya kan kita takut mati karena apa? Kita khawatir dengan orang-orang yang kita tinggalkan, khawatir misalnya kan orang tua nih, khawatir misalnya kan meninggalkan anak-anaknya, nanti khawatir misalnya anaknya terus bagaimana pertumbuhannya, siapa yang kasih makan, nanti bagaimana keselamatan mereka dan sebagainya. Padahal dengan itu apa? Kita melupakan bahwa Allah lah yang menjadi pelindung, yang memberi segala sesuatunya kan Allah. Jadi kita harus berpikir ke situ, dan kita jangan merasa sombong ya, bahwa kita selama ini adalah kita yang memberi, kita yang menjadi pelindung. Sebenarnya yang melindungi adalah Allah, yang memberi juga Allah. Masihlah diri kita. Nah, ini untuk menghadapi kematian ini ada nasihat kematian yang perlu kita yakini, yang perlu kita cena, yaitu apa? Jangan takut menjemput kematian, jangan terlalu sedih ditinggal oleh orang yang terkasih, dan hiduplah dengan cara yang tertentu yang membuat kita tak akan menyesal. Nah, itu tadi bagaimana hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menghentikan kekhawatiran, kebiasaan kita merasa khawatir, sehingga kita akan menjadi lebih sehat mental kita, dan kita pun akan bisa berinteraksi dengan orang lain lebih baik, kualitas hidup kita pun menjadi lebih baik, kesehatan fisik kita pun juga menjadi lebih baik. Demikian tadi sharing session saya tentang masalah khawatir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.